Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai organisasi deklaratif pengetahuan. Kelompok kami terdiri dari Damselina, Sini Tresna, Salwa Ayu, Maria Vanessa, dan Muhammad Faris. Apa organisasi deklaratif pengetahuan itu? Organisasi deklaratif pengetahuan merupakan sebuah ide tentang sesuatu yang menyediakan sarana untuk memahami dunia ataupun sebuah konsep. Konsep adalah unit dasar dari pengetahuan simbolik atau pengetahuan tentang korespondensi antara simbol dan maknanya. Cara untuk mengatur konsep yaitu dengan kategori. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh kategori. Sebagai contoh, warna merah merupakan konsep, namun akan menjadi kategori ketika lebih banyak jenis warna merah tertentu, seperti merah tua, merah muda, coklat kemerahan, dan juga sebagainya. Terdapat beberapa cara untuk mengatur konsep ke dalam kategori, antara lain menggunakan fitur pendefinisian, prototype, dan juga eksemplar. Sekarang kita masuk ke konsep dan kategori. Nah, kategori ini dibagi jadi dua cara, yaitu ada kategori alam dan kategori abstrak. Kategori alam merupakan pengelompokan yang terjadi secara alami di dunia. Contohnya itu kayak burung atau jenis-jenis pohon. Nah, sedangkan kategori artefak adalah pengelompokan yang dirancang atau diciptakan oleh manusia untuk melayani tujuan atau fungsi tertentu. Contohnya itu kayak mobil atau jenis-jenis dari peralatan dapur. Banyak kategori alami dan artefak yang relatif stabil, dan orang-orang cenderung sepakat nih dengan kriteria keanggotaan yang ada di dalamnya. Tapi, nggak semua kategori stabil karena beberapa kategori dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu seperti barang yang ditulis oleh seseorang atau barang yang perlu saya beli di supermarket. Nah, kategori ini disebut kategori ad hoc. Biasanya dijelaskan bukan dengan kata-kata, melainkan dalam frasa yang memiliki konten yang bervariasi tergantung pada konteksnya. Konsep secara umum dan kategori pada khususnya itu digunakan di ilmu komputer dalam menyaring pesan masuk melalui algoritma, sehingga dapat mengkategorikan pesan yang dianggap spam. Kategori ini memiliki tingkat dasar atau tingkat alami dari spesifisitas, tingkat dalam hierarki yang lebih disukai daripada tingkat lain. Selain itu, terdapat juga tingkat superordinat dan tingkat bawahan. Contohnya itu, ketika kita menyebutkan objek yang bisa dimakan, berwarna merah dan bulat, yang memiliki batang dan berasal dari pohon, maka hal tersebut bisa mengkarakterisasi pada salah satu level seperti yang ada di gambar. Setiap orang pasti akan berpikir bahwa itu adalah apel, karena level dasar adalah yang memiliki jumlah fitur khas terbesar yang berangkat dari konsep lain pada tingkat yang sama. Jadi kebanyakan dari kita pasti akan menemukan lebih banyak fitur yang membedakan. Ketika kita diperlihatkan gambar objek, objek tampaknya dikenali lebih dulu dalam hal tingkat dasarnya. Setelah itu diklasifikasikan dalam kategori tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi, gambar dari merah bulat, objek yang dapat dimakan dari pohon, mungkin pertama kali akan diidentifikasi sebagai sebuah apel. Konsep berbasis fitur, pandangan yang mendefinisikan. Pandangan klasik tentang konsep membongkar sebuah konsep menjadi satu set komponen fitur. Semua fitur tersebut kemudian diperlukan untuk mendefinisikan konsep, maka setiap fitur merupakan elemen penting dari konsep. Contoh konsep berbasis fitur yaitu burung robin dan burung unta yang merupakan sama-sama burung. Namun, burung unta tidak bisa terbang, akan tetapi burung unta akan tetap disebut burung. Selain itu, jika burung robin dipotong sayapnya sehingga tidak bisa terbang seperti burung unta, maka burung robin akan tetap menjadi burung. Teori prototipe pandangan karakteristik. Teori prototipe mengambil pendekatan yang berbeda, di mana mengelompokkan hal-hal bersama-sama bukan berdasarkan mendefinisikan fitur, melainkan oleh kesamaan mereka dengan mode rata-rata kategori.
Prototype adalah makna abstrak dari segalanya objek dalam kategori yang telah kita temui sebelumnya. Artinya, setiap individu memiliki rata-rata representasi kategoris, dan membandingkan objek dengan representasi rata-rata itu atau prototype ketika membuat keputusan apakah akan menempatkan mereka dalam kategori tertentu atau tidak. Hal penting dalam prototype adalah fitur karakteristik yang menggambarkan. Fitur karakteristik ini umumnya hadir dalam contoh konsep yang khas, tetapi tidak selalu ada. Konsep klasik dan fuzi. Psikolog membedakan dua jenis konsep, yaitu yang pertama konsep klasik, dan yang kedua adalah konsep fuzi. Konsep klasik ini adalah kategori yang dapat dengan mudah didefinisikan melalui pendefinisian fitur. Sedangkan konsep fuzi adalah kategori yang tidak dapat dengan mudah didefinisikan. Konsep dan kategori klasik dapat dibangun dengan mendefinisikan fitur. Real-world examples using exemplars. Exemplar adalah perwakilan khas dari suatu kategori. Misalnya, dalam mempertimbangkan burung, kita mungkin memikirkan prototipikal burung penyanyi, yang kecil, terbang, membuat sarang, bernyanyi, dan sebagainya. Juga mungkin memikirkan contoh untuk burung pemangsa, untuk burung besar yang tidak bisa terbang, untuk unggas air, ukuran sedang, dan sebagainya. Jadi, meskipun prototipe ini adalah representasi rata-rata dari semua objek dalam suatu kategori, sebuah contoh itu tidak harus dirata-ratakan untuk semua objek, tetapi gantinya bisa ada salinan untuk berbagai subtype objek dalam suatu kategori. Secara khususnya, kategori diatur dengan membuat aturan, dan kemudian dengan menyimpan contoh sebagai eksemplar. Kemudian, benda-benda tersebut dibandingkan dengan eksemplar untuk memutuskan apakah mereka termasuk dalam kategori yang diwakili eksemplar atau tidak. Beberapa ahli teori juga berpendapat bahwa pikiran itu tidak memiliki sumber daya yang cukup dalam menyimpan semua eksemplar yang diperlukan untuk menggambarkan keanggotaan suatu kategori. Teori model abstraksi yang bervariasi atau VAM menunjukkan bahwa prototipe dan eksemplar itu hanyalah dua ekstrem pada kontinum abstraksi, yang artinya manusia tidak hanya menggunakan satu prototipe abstrak atau sejumlah besar, melainkan menggunakan sejumlah representasi perantara yang mewakili subkelompok dalam kategori. Contohnya seperti ikan paus yang mempresentasikan mamalia laut. Sekarang kita masuk ke sintesis menggabungkan berbasis fitur dan teori prototype. Teori kategorisasi lengkap dapat menggabungkan fitur pendefinisian dan karakteristik sehingga setiap kategori memiliki kedua prototype dan inti. Inti mengacu pada fitur yang mendefinisikan sesuatu yang harus dipertimbangkan, sedangkan prototype mencakup fitur karakteristik yang cenderung menjadi contoh yang khas. Nah, yang terakhir ada pandangan kategorisasi berbasis teori. Berangkat dari pandangan makna berbasis fitur, berbasis prototype, dan berbasis contoh, merupakan pandangan makna yang berbasis teori atau kadang-kadang disebut dengan pandangan berbasis penjelasan. Untuk contoh pandangan berbasis teori, yaitu olahraga yang baik adalah seseorang yang ketika ia menang anggun dalam kemenangannya dan tidak mengejek pecundang atau membuat mereka merasa tidak enak karena kalah. Dan ketika dia kalah dengan anggun tidak menyalahkan pemenang, wasit, atau mencari alasan yang lain.